Kematian Mbak Ina adalah kematian yang sangat nyata akan apa yang memang direncanakan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka yang bergabung dalam pesugihan ini benar-benar memperlihatkan dengan jelas dampak dan akibatnya setelah memberitahu secara rinci akan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan itu sendiri. Babak baru dimulai. Mereka yang masih hidup harus memiliki pilihan untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Karenanya, ikatan keluarga tidak menentukan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan tiap masing-masing seseorang. Melainkan yang mampu menentukan itu adalah keinginan untuk hidup dan bersiap diri untuk menghadapi segala resiko yang akan didapatinya. Pagi itu bapak dan ibuku sudah sangat lelah. Mereka berdua sudah lelah menghadapi semua yang telah terjadi. Kini pilihannya tepat. Bapak meminta kepada Mas Pangarep dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan hal itu, Bapak tidak lagi peduli dengan segala praktek pesugihan yang memang sedang dijalankan oleh masing-masing keluarga, baik dari keluarga Ningrat ataupun dari keluarga Brotoseno. Setelah berada di pemakaman, Bapak meletakkan kalung peninggalan Mas Sugeng tepat di dekat liang lahat. Ibu masih menangisi kematian kakaknya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, 2 orang keluarga Ningrat telah meninggal dunia. Bu, kita memang sudah seharusnya pergi dari sini. Jelas Bapak. Kita mau kemana Pak? Tanya ibu. Kemana saja, asalkan kita bisa hidup tenang. Tepat di belakang mereka, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sedang memandangi bapak dan juga ibu. Dalam hatinya tidak ada penyesalan sama sekali terkait apa yang memang telah mereka lakukan. Kini hanya Mbak Neneng yang masih tersisa di pemakaman bersama ibu dan juga bapakku. Dari kejauhan, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka yang masih berada di pemakaman. Keduanya tidak ingin menghabiskan waktu dan berkeinginan untuk segera memasuki mobil lalu meninggalkan pemakaman. Mesin mobil Mas Pangarep dan Mbak Mawar berbunyi. Suaranya memecah belah isakan tangis ibuku yang sedang bersedih. Pangarep, kau memang jahanam, ucap ibuku sembari memegangi perutnya yang mulai memasuki kehamilan ke-7 bulan. Mbak Neneng berjalan meninggalkan bapak dan ibuku. Namun, bapak lebih dulu mengucapkan kalimat yang membuatnya terhenti. Apa langkah selanjutmu, Mbak? Tanya bapak. Aku sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Jelas Mbak Neneng. Ia pun kemudian meninggalkan bapak dan ibuku dengan jawaban yang sangat ketus. Sampai-sampai bapak masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup yang diinginkan oleh Mbak Neneng. Mungkinkah Mbak Neneng akan bertahan hidup bersama dengan mereka di rumah itu? Setibanya di rumah, bapak dan ibuku segera memasuki kamar. Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah menunggu kedatangan bapak dan juga ibuku. Arto, izinkan kami berbicara sejenak untuk menjelaskan ini semua, ucap Mas Pangarep. Bapak hanya menengok ke arah Mas Pangarep. Lalu dia kembali memalingkan mukanya dan tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengatakan sebuah kalimat kepada Mas Pangarep. Begitu juga dengan ibuku. Mereka berdua segera membenahi semua barang-barang yang ada di kamar untuk selanjutnya pergi dari rumah yang serasa bagaikan neraka bagi orang-orang yang lemah. Setelah selesai membereskan semua barang-barang, bapak dan ibuku keluar dari kamar. Mereka melihat sisa dari keluarga Ningrat yang masih berada di rumah besar milik Nyi Endang tersebut. Mereka yang tersisa adalah Mbak Mawar, Mas Pangarep, dan juga Mbak Neneng. Ketiganya adalah pion tersisa dari pelaku pesugihan yang mungkin saja akan berubah secara berkala terkait keputusan dari Mbak Neneng sendiri. Mau pergi kemana kalian? Tanya Mas Pangarep. Apa urusanmu untuk menanyakan lelakonku?
ucap Bapak. Begini Arto. Kemudian Bapak memotong perkataan dari Mas Pangarep. Kami berdua sudah tahu rangkaian rencana kalian semua. Kami tidak butuh ikatan keluarga atau tali persaudaraan yang memang ingin kalian ikatkan kepada kami. Jelas Bapak. Baiklah, itu pilihanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu terkait pesugihan ini. Jelas Mas Pangarep. Bapak dan ibuku pun mulai melangkah pergi dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep serta Mbak Mawar. Kita semua tidak akan pernah selamat walaupun sudah menjalankan babak baru kehidupan. Jelas Mas Pangarep. Jantung Bapak berdegup kencang. Bapakku mulai menjatuhkan barang-barang yang dipegangnya di kedua tangannya. Mereka yang sudah berada di rumah ini, mereka akan mati seperti kematian yang sudah terjadi sebelumnya, ucap Mas Pangarep. Bapak pun menghadapkan wajahnya ke arah Mas Pangarep. Dengan tatapan yang tajam, Bapak melihat wajah-wajah munafik dari ketiga orang keluarga Ningrat yang tersisa saat itu. Matiku, hidupku, itu bukan urusanmu. Kalian yang bersekutu dengan iblis akan terkena dampak dari itu semua. Jelas Bapakku. Mereka terdiam saat Bapak mengatakan dengan lantang apa yang menjadi isi hatinya. Wajah polos Mbak Neneng juga semakin tertekan akan hal itu. Aku tidak peduli lagi siapa kalian. Kelak jika anakku lahir, aku tidak akan memberitahu hal ini kepadanya. Ini adalah aib terbesar dari keluarga orang-orang yang memiliki garis keturunan tinggi di antara orang-orang lainnya, ucap Bapakku. Mbak Neneng pun terkejut mendengar hal itu. Dia lalu memandangi wajah Bapak sembari mengucapkan sesuatu. Aib? Tanya Mbak Neneng. Bapak mencoba menenangkan diri. Ia kembali mengangkat barang-barang itu dan perlahan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah. Namun sebelum itu, entah 15 tahun yang akan datang, kita akan tahu siapa yang bertahan hidup dan siapa yang akan hancur duluan. Itu adalah perkataan terakhir dari Bapakku untuk meninggalkan rumah tersebut. Bapak dan Ibu memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Ningrat dan membangun kehidupan barunya di sebuah desa yang lokasinya jauh dari jangkauan keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno. 3 bulan kemudian, Ibu melahirkan anak pertama. Anak pertama dari keluarga diberi oleh Bapakku dengan nama Rahardian Artonegoro. Anak pertama yang dilahirkan dari keluarga Ningrat ini benar-benar menjadi dobrakan baru bagi keluarga. Bapak dan Ibuku sangat menjaga Mas Rahardian dari segala hal-hal yang memang ingin mencelakainya. Semenjak Mas Rahardian lahir, keadaan keluarga semakin membaik. Namun entah mengapa, berita kelahiran dari Mas Rahardian terdengar juga oleh anggota keluarga Ningrat dan yang lainnya. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia sendiri sudah memperkirakan jika kelahiran dari Mas Rahardian ini dipenuhi dengan banyaknya ancaman yang diberikan oleh orang-orang luar, termasuk dari keluarga Ningrat itu sendiri. Hingga suatu hari, hal yang mengejutkan pun terjadi saat dimana ibuku sedang menggendong Mas Rahardian di depan rumah. Ibu mendengar suara sahutan monyet dari atas rumah. Semakin malam, suara itu semakin kencang. Hal ini membuat Mas Rahardian menangis dengan kencang. Bapak yang kebetulan sedang berada di luar rumah tidak mengetahui hal ini. Sembari menenangkan Mas Rahardian, Ibu menengok ke arah sebuah pohon yang tangkainya bergoyang-goyang. Ibu pun perlahan mundur untuk masuk ke dalam rumah. Ia tahu jika yang berada di pohon tersebut adalah bagian dari siluman monyet yang dikirimkan oleh keluarga Ningrat kepadanya. Nah, jangan nangis. Ibu akan melindungi kamu dari gangguan saudara-saudaramu yang terkutuk itu, ucap ibuku sembari menenangkan Mas Rahardian. Lalu dari pohon tersebut keluarlah sebuah tangan yang memiliki bulu sangat lebat. Tidak lama setelah itu, tubuh dari siluman monyet itu menampakkan diri tepat di mana tangisan Mas Rahardian semakin kencang. Ibu pun segera membawa masuk Mas Rahardian. Ia bersembunyi di dalam lemari sembari menenangkan Mas Rahardian. Dari luaran,
Bunyi suara pintu terdengar jelas hingga membuat sekujur tubuh ibuku merinding dibuatnya. Langkah kaki dan suara sahutan monyet terdengar jelas. Ibuku membaca doa sebisa yang ia tahu. Untungnya saat itu Mas Rahardian sudah tidak rewel lagi. Namun batin ibuku masih belum merasa aman. Dia merasa ada sesuatu yang berada di atas lemarinya hingga membuat bagian atasnya berbunyi seperti ada sesuatu yang mendudukinya. Tidak lama kemudian, bunyi gamelan berbunyi. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia tidak mengerti jika kedatangan mereka adalah sekaligus untuk melakukan sebuah ritual penumbalan. Dengan berlangsungnya suara gamelan, Mas Rahardian kecil terbangun. Ia kembali merengek dan menangis karena dengar suara yang aneh yang terdengar di sekitar kamarnya. Ibuku berusaha untuk menenangkan Mas Rahardian dengan cara apapun. Nah, jangan nangis ya. Ibu ada di dekat kamu. Ajaibnya, Mas Rahardian langsung terdiam. Ia seperti paham apa yang dimaksud dengan ibuku terkait kondisi yang kurang baik itu. Bersamaan dengan itu, ibu merasa ada sesuatu yang hadir dan mendatangi kamarnya. Perlahan, ia berjalan mendekati lemari tempat ibu bersembunyi. Langkahnya mirip seperti langkah Rojo Ketek saat berada di rumah keluarga Ningrat. Namun ada sesuatu yang membedakan. Bedanya, tidak adanya suara gemerincing yang dihasilkan dari langkah kaki milik Ratu Ketek. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Aura kematian yang dipancarkan dari sosok itu benar-benar kuat. Sampai-sampai ibuku sendiri merasa lemas dibuatnya. Itu berarti mereka semua tidak menyerah untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Ningrat. Dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di depan lemari. Ibu mencoba untuk tenang agar sosok yang dimaksud tidak menemukannya. Namun tidak berselang lama, sosok itu menyadari sesuatu. Ia menyadari jika ada seseorang yang akan datang ke rumah. Karenanya siluman itu langsung berlari dan meninggalkan kamar ibuku. Ibuku pun menghela nafas. Ia kemudian perlahan keluar dari lemari. Namun saat dirinya baru saja keluar dari lemari, pandangannya langsung terarah kepada sosok yang sedang berdiri di luar kamar. Dia adalah Jin Kala Ireng, kiriman dari Raden Angkoro. Kenapa kau selalu mengusik keluarga kami? Ucap ibu sembari meneteskan air mata. Jin Kala Ireng itu hanya memandangi ibuku dengan pandangan yang mengerikan. Sorot matanya yang merah membuat ibuku semakin takut akan sosok yang satu ini. Namun tidak lama kemudian, Jin Kala Ireng itu juga pergi meninggalkan rumah. Ia menyadari akan ada sesuatu yang mendatangi rumah. Tubuh ibuku langsung melemas. Ia menahan tubuhnya agar tidak ambruk dan juga tidak membangunkan Mas Rahardian kecil yang sudah tertidur. Lalu dari arah pintu depan rumah, ada seseorang yang mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak biasa. Ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian kecil di tempat tidurnya. Sembari membereskan baju yang sudah berantakan, ibuku pun melangkah ke arah depan rumah. Lalu ia membuka pintu dengan perlahan. Dan ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng? Ucap ibuku. Mbak Esa, tolong aku. Maaf Mbak, Mbak gak bisa masuk ke dalam karena di dalam sudah. Tiba-tiba suara tangisan Mas Rahardian terdengar jelas. Anakku. Ibu pun segera menuju kamar. Namun saat dirinya sudah berada di daun pintu kamar, ibu melihat sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih, namun memiliki wajah yang sangat cantik. Ia sedang menggendong Mas Rahardian kecil. Kamu siapa?
Pertanyaan ibuku pun dijawab dengan menggunakan suara kidung Jawa yang biasa digunakan untuk meniduri seorang bayi. "Kamu siapa?" tanya ibu dengan nada penuh ketakutan. Wanita misterius itu menghentikan kidungnya. Lalu ia meletakkan kembali Mas Rahardian ke tempat tidurnya. Bersamaan dengan itu, ia berjalan meninggalkan Mas Rahardian dan menuju ke arah tembok hingga menembusnya sembari menyanyikan kidung Jawa lagi. Ibu yang melihat hal mengerikan itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia kemudian menuju ke arah Mas Rahardian yang sudah berada di tempat tidurnya. "Anakku, ibu akan menjagamu. Kamu gak boleh diambil oleh siapapun," ucap ibuku. Saat ibu sedang menciumi Mas Rahardian, tiba-tiba Mbak Neneng memasuki kamar sembari mengatakan sesuatu. "Mbak Esa, itu anakmu?" Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian menjaga Mas Rahardian dari tatapan tajam Mbak Neneng yang memandangi tubuh Mas Rahardian. "Ada apa Mbak Neneng kesini?" tanya ibu kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng melangkahkan kakinya untuk mendekati ibuku. Namun dengan cepat, ibu langsung mengambil sebuah gunting dan mengancam Mbak Neneng untuk tidak mendekat. "Satu langkah lagi Mbak Neneng ke arah aku gak segan untuk menusuk leher Mbak Neneng," ucap ibu. "Mbak Esa, dengarkan aku dulu. Diam. Keluar dari rumahku. Jangan ganggu ketenangan keluargaku lagi." Mbak Neneng hanya terdiam. Ia pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh Mbak Esa kepadanya. Namun sebelum Mbak Neneng keluar, dia menyampaikan sesuatu yang mungkin saja ibuku tidak mengetahuinya. "Aku kemari ingin mengatakan sesuatu, bahwa Raden Angkoro telah menduduki rumah keluarga Ningrat." Setelah mengatakan hal tersebut, Mbak Neneng langsung keluar dari rumah. Ia pun kemudian meninggalkan rumah. Ibu yang sempat mendengar perubahan itu hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya ibu tidak mengurusi apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Neneng barusan. Namun jika memang Mbak Neneng meminta tolong kepada ibu, itu berarti ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Akan tetapi mengapa jin kala ireng dan siluman ketek mendatangi rumah? Lalu suara gamelan dan suara ritual itu, apakah pihak keluarga Ningrat ingin menumbalkan Rahardian? Jika memang ingin mengambil Rahardian, mengapa siluman monyet itu hanya berdiri di depan lemari? Dan mengapa juga sosok jin kala ireng tidak menyerangnya? Lalu siapa wanita cantik yang menimang Mas Rahardian sembari menyanyikan kidung Jawa? Apakah ada hubungannya dengan garis keturunan Rahardian? Atau memang sebuah kebetulan saja? Malam itu, ibu hanya bisa termenung sembari bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia masih memikirkan akan perkataan Mbak Neneng yang dinilai sangat aneh dan tidak masuk akal. Melebihi itu, bapakku yang tiba tepat di tengah malam terkejut saat melihat ibuku masih berada di dalam kamar sembari tertunduk lesu. "Bu, ada apa?" tanya bapakku. "Mereka mengetahui keberadaan kita, Pak." Bapak hanya terdiam. Wajahnya benar-benar sedikit memucat ketika mendapati berita semacam itu yang dilontarkan oleh ibuku. "Kita harus bagaimana, Pak?" Bapak pun menatap wajah ibuku dengan tatapan yang tidak biasa. Tampaknya apa yang memang Bapak pikirkan selama ini benar-benar menjadi nyata. Aku baru saja bertemu dengan Kang Waris. Dia memberitahuku terkait apa yang akan terjadi selama
berbulan-bulan ini. Jelas Bapak. Maksud Bapak, kedatangan Mbak Neneng memang memiliki maksud tertentu? Sepertinya, Bu. Mbak Neneng akan menjadi pion terakhir yang dimiliki oleh keluarga Ningrat. Bapak kemudian menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan masalah itu berlalu. Malam itu Bapak terjaga seharian untuk memastikan jika ibuku dan juga Mas Rahardian dalam keadaan baik-baik saja. Menimpali semua yang sudah terjadi, keluarga Ningrat akan memiliki langkah baru agar dirinya bisa mendapatkan setiap dari keturunannya yang memang melahirkan diri. Pagi itu terdengar huru-hara di setiap tempat. Sebuah pabrik yang berdiri tegap dan tampak megah dari luaran ternyata mendapati sebuah masalah yang sangat besar. Sebanyak 5 orang karyawan meninggal dunia tanpa sebab. Mereka yang memang berada di tempat kejadian tidak menyangka jika teman-temannya yang menjadi korban adalah orang-orang yang selama ini adalah orang terdekat dari Raden Angkoro sendiri. "Bu, Ibu!" teriak Bapak. "Ada apa, Pak?" Bapak pun segera menarik tangan ibuku untuk membaca sebuah berita yang baru saja muncul di surat kabar. "Ini, Bu, bukannya pemiliknya adalah Raden Angkoro?" Sementara itu, jalanan tempat di sekitaran pabrik bawang benar-benar dipadati oleh banyak orang-orang dan juga wartawan. Mereka semua berduyun-duyun untuk mengetahui misteri yang tersimpan dari pabrik yang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Selain itu juga, banyak warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dari kematian 5 karyawan yang meninggal secara mendadak. Pasalnya dari salah satu ke-5 korban tersebut, ada seseorang yang sangat berpengaruh. Dia bernama Haji Dullah. Para warga sangat tidak asing dengan nama Haji Dullah. Dia merupakan satu-satunya orang yang memiliki sifat kedermawanan yang sangat tinggi. Tidak heran jika kematian Haji Dullah memberikan luka bagi warga yang ada di sekitaran pabrik tersebut. Para warga merasakan akan hal-hal yang positif selama Haji Dullah mengepalai pabrik tersebut. Bapak pun segera mencari informasi. Dia sengaja berangkat sendirian untuk memastikan apa yang sebenarnya yang disembunyikan dari Raden Angkoro. Pikiran bapakku saat itu adalah kelimanya adalah korban dari tumbak yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro. Katanya dengan mengambil 2 korban pertama, dia akan mudah mendapatkan korban selanjutnya dengan cara apapun. Di tengah perjalanan, Bapak menemui Kang Waris. Entah mengapa, Kang Waris tiba-tiba saja tahu akan apa yang memang sedang terjadi. Seperti sebelum-sebelumnya, Kang Waris mengetahui tiap konflik yang terjadi akibat ulah dari Raden Angkoro ataupun keluarga Ningrat lainnya. "Kang, pabrik itu..." "Aku sudah tahu. Tapi sebelum itu, ada seseorang yang akan kita datangi terlebih dahulu." "Siapa, Kang?" Kang Waris pun mengajak bapakku ke sebuah dusun yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pabrik tersebut. Ia bermaksud menemui seseorang yang selamat saat tragedi pabrik bawang itu bermula. "Kau tahu, ke-5 korban itu tidak meninggal secara tiba-tiba," jelas Kang Waris. "Maksud Kang Waris?" tanya Bapak. "Kita akan menemui seseorang yang bernama Cipto. Dia adalah salah satu karyawan yang selamat. Sebenarnya ada 6 orang yang saat itu diinterogasi oleh Raden Angkoro." "Interogasi?" Kang Waris hanya mengangguk. Dari Kang Waris, Bapak akhirnya mendapatkan gambaran terbaru tentang apa yang memang terjadi saat itu. Jika ke-6 korbannya diinterogasi, kemungkinan besar ada beberapa kesepakatan yang memang harus mereka sepakati. Dengan begitu, jika salah satunya berhasil dan selamat dengan tenang, itu artinya ke-5 korban adalah termasuk karyawan yang tidak patuh akan kesepakatan tersebut. Setibanya di depan rumah Cipto, Kang Waris menatap pintu rumah dengan tatapan yang tajam.
ia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh yang dihasilkan dari dalam rumah tersebut. Cipto masih merasa bersalah, makanya dia tidak mau keluar dari rumahnya. Kang Waris pun mengetuk pintu sembari mengucapkan salam, berharap Mas Cipto mau membukakan pintu untuk keduanya. Akan tetapi, sudah 3 kali ketukan, tidak ada jawaban sama sekali. Kang Waris pun akhirnya memutari rumah Mas Cipto selama 7 kali, sembari membacakan sebuah bacaan khusus. Bacaan itu dikenal sebagai sebuah ajian yang nantinya akan membuat penghuni keluar dari tempat persembunyiannya. Sebentar lagi, dia akan keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian seseorang membukakan pintu dengan wajah tertunduk, seperti sedang menghindari sesuatu. Siapa kalian berdua? Bapak dengan cepat langsung masuk ke dalam dan menarik tangan Mas Cipto. Kang Waris mengetahui apa yang direncanakan oleh Bapak. Ia pun segera menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Dengan begitu, rahasia terkait dengan tragedi pabrik bawang akan terbongkar dengan sangat lebar. Sementara itu, jangan ada yang melewati garis polisi. Ini area terlarang. Jangan mendekat. Haji Dullah, kami belum bisa menerima kematiannya. Para wartawan terus mendesak masuk untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Begitu juga para warga yang terus mendorong-dorong aparat umum agar bisa melihat jasad dari Haji Dullah yang masih tergeletak di salah satu ruangan bersamaan dengan keempat korban lainnya. Kenapa kalian mendatangiku? Aku tidak terlibat dengan kasus kematian mereka, ucap Mas Cipto dengan tegas. Bapak dan Kang Waris pun mencoba menenangkan keadaan. Di ruangan yang sedikit redup dan kurangnya ventilasi udara, Bapak pun meminta kepada Mas Cipto untuk terduduk sejenak, sembari mengobrol santai terkait apa yang ingin menjadi pembahasan. Duduklah Mas, kami orang-orang biasa, ucap Bapak kepada Mas Cipto. Namun Mas Cipto menolak akan hal itu. Ia terus berdiri, sembari mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bapak dan juga Kang Waris. Kalian bukan orang biasa. Kalian masih ada hubungannya dengan pemilik jahanam pabrik itu kan? Tanya Mas Cipto. Siapa orang yang kau maksud? Bapak mencoba untuk memancing apa yang baru saja Mas Cipto katakan. Sepertinya Mas Cipto benar-benar kelewatan sampai-sampai dirinya mengatakan hal yang bersifat rahasia. Mas Cipto pun akhirnya merendahkan diri. Ia terduduk di sebuah sofa sembari memegangi kepalanya. Aku, ucapnya dengan nada penyesalan. Aku tahu, ini bukan keinginanmu, jelas Kang Waris kepada Mas Cipto. Aku dipaksa melakukan hal ini. Dia memaksaku untuk mengikutinya. Siapa yang kau maksud? Pancing Bapak. Raden Angkoro. Dia melakukan sebuah ritual pada malam itu. Aku dan kelima orang karyawan lainnya benar-benar diinterogasi habis-habisan karena kami berenamlah orang terdekatnya. Mengetahui hal itu, Bapak pun sedikit terkejut. Bapak langsung menghadapkan wajahnya ke arah Kang Waris yang sedari tadi terdiam sembari memandang wajah Mas Cipto dengan tatapan yang penuh penasaran. Jelaskan lebih rinci, apa ritualnya? Mas Cipto pun terdiam. Dia seperti menolak dengan apa yang Kang Waris katakan. Aku tidak bisa katakan hal itu, jelas Mas Cipto. Kang Waris menundukkan kepalanya, lalu tangannya menunjuk ke arah Mas Cipto seperti memberikan ancaman. Kau tahu kan, apa yang membuatmu menjadi longgar hingga kedua tanganmu secara refleks membukakan pintu rumahmu? Tiba-tiba tatapan Kang Waris berubah menjadi sangat tajam. Ia langsung membacakan sebuah mantra khusus yang bertujuan untuk menundukkan lawannya. Bersamaan dengan itu, hal yang mengejutkan pun terjadi kepada Mas Cipto. Dia berteriak ketakutan seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Kang, ada apa ini? Aku sengaja mengendalikan pikirannya agar dia mau membongkar lebih dalam terkait tragedi pabrik bawang itu.
Mas Cipto pun kembali memegangi kepalanya. Ia seperti merasa tertekan apa yang telah Kang Waris tanam terhadap pikirannya. Bongkar tragedi itu, atau kau akan tenggelam dalam ketakutan itu sendiri. Baik. Aku akan membongkarnya. Kang Waris pun kembali menggenggam tangannya sembari menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Mas Cipto. Ritual itu sangat mengerikan. Mereka yang tidak menuruti permintaan dari Raden Angkoro akan disuruh bertelanjang bulat sembari memukul-mukuli kepalanya ke lantai. Lalu tidak lama kemudian dia datang. Dia siapa? Tanya bapak. Sosok siluman Rojo Kete. Begitulah yang dikatakan oleh Raden Angkoro. Kang Waris pun langsung menghentikan pembahasan itu. Tiba-tiba kepala dari Mas Cahyo seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ada apa lagi nih, Kang? Tanya bapak. Ada orang lain di balik tragedi ini, jelas Kang Waris. Siapa? Mas Cahyo pun berteriak kesakitan sembari memegangi kepalanya. Sepertinya kasus yang sama akan terjadi ketika seseorang membeberkan rahasia yang telah diketahuinya ketika Raden Angkoro sendiri menjadi pelaku dari hal ini. Sama seperti Mbak Ina, Mas Cahyo pun ditanam sesuatu oleh Raden Angkoro. Siapapun orangnya yang memang ingin membongkar lebih dalam rahasia dari ritual atau praktek pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro, dia akan terkena imbasnya. Kang, tolong hentikan. Dia mulai memukul-mukuli kepalanya sendiri. Ambilkan aku air, lalu isikan dengan garam. Bapak pun dengan cepat berlari ke arah dapur. Dia segera mencari air dan juga garam yang berada di dapur tersebut. Namun saat di mana bapak ingin mengambil garam, tiba-tiba dari hadapan bapak sudah muncul jin kala ireng seperti yang pernah dilihatnya di rumah keluarga Ningrat. Jin kala ireng itu muncul bersamaan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Mas Cahyo. Apa maumu? Tanya bapak sembari meremas-remas garam yang sudah ia pegang. Jin kala ireng itu kemudian berbalik arah dan menghilang sembari menembus tembok. Sepertinya dia akan memberikan sinyal kepada Raden Angkoro terkait apa yang baru saja terjadi dengan orang yang menjadi tawanannya itu, yang tidak lain adalah Mas Cipto. Bapak pun segera berlari ke arah ruangan depan. Ia kemudian memberikan air dan juga garam seperti apa yang diminta oleh Kang Waris. Kenapa lama sekali? Tanya Kang Waris. Jin kala ireng itu baru saja dia muncul di dapur, Kang. Sialan, rencana kita ketahuan. Kang Waris pun segera menaburkan garam itu ke dalam gelas. Lalu ia menyipratkan ke bagian kepala Mas Cipto. Tidak lama kemudian, Mas Cipto pingsan dan terbujur kaku di sofa. Apa langkah kita selanjutnya, Kang? Raden Angkoro tidak bekerja sendirian. Ada pihak lain yang memang sedang merencanakan rencana besar bersamanya. Maksud Kang Waris, Raden Angkoro memang melakukan ini karena sebuah tujuan? Tanya bapak. Benar, tujuannya sangat besar. Dengan besarnya tujuan, maka orang yang berada di belakang Kang Waris termasuk orang besar. Bapak pun kemudian berpikir, dia seperti mengetahui siapa orang yang dimaksud dengan oleh Kang Waris. Jika memang Raden Angkoro bersama dengan orang besar, berarti orang tersebut adalah orang yang bisa melindungi Raden Angkoro dari kasus besar ini dan menutupinya. Jelas bapak. Kamu tahu siapa orang itu? Tanya Kang Waris. Aku pernah menemuinya. Siapa? Dia bagian dari orang-orang yang disebut dengan Welut. Sebuah petunjuk yang diberikan oleh bapakku kepada Kang Waris memberikan banyak gambaran penuh terkait tragedi pabrik Pawang. Kematian para karyawan yang terjadi di pabrik itu
adalah sebuah tragedi yang sengaja ditutup-tutupi oleh beberapa pihak hanya untuk kepentingannya sendiri. Bapakku mengira kaitannya Raden Angkoro dengan para pembesar yang ada di ranah pemerintahan adalah salah satunya. Dengan menutup-nutupi apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro, semuanya ada sangkut pautnya dengan tangan-tangan orang-orang pemerintahan. Para karyawan yang sedikit tahu tentang latar belakang kejadian tersebut sengaja dibungkam mulutnya dengan diberikan sebuah ancaman yang berkelas hingga menargetkan dirinya sendiri sebagai tumbal selanjutnya jika memang apa yang memang mereka ketahui menjadi bocor dan diketahui banyak orang. Mas Cipto adalah salah satunya. Memang tidak banyak karyawan yang mengetahui akan hal tersebut. Namun bagi mereka yang mengetahui langkah-langkah dari tragedi mengerikan, mereka harus rela untuk melepas diri dari pabrik ini dengan cara melarikan diri atau resign secara tidak wajar. Namun apa yang memang sudah dijelaskan oleh Mas Cipto adalah sebuah bukti bahwa praktek pesugihan yang tiada hentinya kini merambah kepada masyarakat umum yang tidak berdosa sekalipun. Salah satunya adalah Haji Dula. Dia yang termasuk bagian karyawan yang paling disegani oleh masyarakat sekitar harus tutup usia ketika penginterogasian itu berlangsung. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Cipto, hanya dirinya lah yang setuju dengan apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro untuk jalannya sebuah keinginan yang telah ditetapkan olehnya. Berlanjut kepada kemunculan jin kala ireng yang menjadi patokan utama jika Mas Cipto sendiri sudah ditempeli oleh ingon-ingon milik Raden Angkoro jika memang apa yang telah diketahuinya menjadi bocor. Beruntung Mas Cipto masih bisa diselamatkan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Akan tetapi itu semua merupakan awal petaka dari apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro. Dia sengaja menarik pelatuk terlebih dahulu agar tembakannya tidak terdengar di saat senjata penghasutnya sudah mulai dikendalikan. Mas Cipto adalah umpan bagi Raden Angkoro untuk mengetahui keterlibatan dari Kang Waris dan juga bapakku. Dia sengaja menyisakan satu orang untuk selamat agar Raden Angkoro sendiri mengetahui sejauh mana keterlibatan antara Kang Waris dan juga bapakku masih tetap mengganggu seluruh rangkaian rencana dan juga ambisinya. Hari itu Kang Waris dan juga bapakku pulang terlebih dahulu. Mereka berdua rehat sejenak dari apa yang ingin mereka lakukan untuk bisa menghentikan Raden Angkoro. Dari kasus yang telah terjadi, Kang Waris memiliki sebuah pandangan baru terkait rencana Raden Angkoro selanjutnya. Jika memang sesuai dengan apa yang direncanakan Raden Angkoro, Kang Waris bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Di antaranya, pertama, Raden Angkoro akan bersembunyi di balik orang-orang pemerintahan agar kasus dan tragedi dari pabrik bawang ini dapat diselesaikan. Kedua, dia sengaja membuka kartu pertamanya yang tidak lain adalah Mas Cipto agar Kang Waris dan Bapak bisa diketahui keberadaannya setelah menghilang selama 3 bulan lamanya. Yang ketiga, Raden Angkoro akan secara gerilya memberikan dobrakan baru untuk Bapak agar tidak ikut campur terhadap apa yang selama ini Raden Angkoro dan keluarga Ningrat rencanakan. Yang keempat, Raden Angkoro akan mematikan kartunya untuk mencari kartu lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang penting dari pemerintahan. Dan yang terakhir, Raden Angkoro akan menjadikan orang tersebut sebagai bonekanya agar bisa menguntiti siapa saja orang-orang yang sangat menghalangi segala ambisinya. Itu berarti kehadiran dari Mas Cipto adalah hanya pengalihan dari apa yang selama ini mereka tutup-tutupi. Jika memang Mas Cipto membuka semua apa yang diketahui, maka Mas Cipto sendiri akan menanggung sebab dan akibat terkait apa yang telah ia lakukan. Dengan begitu meninggalnya saksi dan diperkuatnya orang berpengaruh dari Raden Angkoro, maka pesugihan ini akan terus berjalan dan terus merambah ke segala hal agar bisa mendapatkan keinginan dari Raden Angkoro dan juga seluruh keluarga Ningrat. Malam harinya, saat dimana bapakku pulang ke rumah, ia mendapati ibuku sedang berada di depan rumah. Seperti biasa, ibu selalu menunggu kehadiran bapak sembari menimang Mas Rahardian. "Pak, Kang Waris sudah pulang.
Kok gak mampir dulu ke rumah? Tanya ibuku. Kang Waris langsung pulang ke rumah karena ada urusan lain. Rahadian bagaimana, Bu? Masih sering rewel nggak? Tanya bapak. Ada sesuatu yang ingin aku jelaskan, Pak. Ini tentang sesuatu yang baru saja mendatangi Rahadian kemarin hari. Bapak paham dengan apa yang ingin dikatakan oleh ibuku. Bapak pun menyuruh ibu untuk masuk ke dalam kamar karena memang hari sudah sangat gelap. Setelah di kamar, ibuku langsung meletakkan Mas Rahadian di tempat tidur khususnya. Ia menutupi Mas Rahadian dengan kelambu agar terhindar dari gigitan nyamuk atau serangga kecil lainnya. Jadi bagaimana, Bu? Tanya bapak. Kemarin saat Mbak Neneng tiba ke rumah, aku bersembunyi sembari melindungi Rahadian di dalam lemari. Namun ternyata kehadiran Mbak Neneng bersamaan dengan kehadiran Rojo Ketek dan jin kelareng itu. Jadi maksud ibu? Sebentar, Pak, ibu lanjutkan dulu. Bapak pun menenangkan pikirannya. Dia tidak mau terlalu dalam mengambil keputusan sebelum mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi saat itu. Saat dimana aku menatap jin kelareng itu, dia seperti tidak mau mendekat. Dan ternyata ada satu sosok wanita yang menimang tubuh Rahadian sembari menyanyikan sebuah kidung Jawa yang digunakan untuk meniduri anak-anak zaman dulu, Pak. Aku tidak yakin jika sosok wanita itu menjadi penyebab Mas Rahadian menangis. Namun aku hanya meyakini jika alasan Rojo Ketek dan jin kelareng itu tidak mengambil tubuh Mas Rahadian adalah karena, ucap ibuku, karena sosok wanita itu. Tanya bapakku. Benar, Pak. Bapak pun mengangguk paham. Rasa penasarannya sudah terpecahkan dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh ibuku. Namun jika sosok wanita itu adalah penjaga dari Mas Rahadian, maka kemungkinan besar dua sosok pengganggu Mas Rahadian tidak berani mengganggunya karena sosok wanita itu. Ibu melihat jelas tidak sosok itu? Tanya bapak. Sayup-sayup seperti orang kekeratonan, jawab ibu. Itu Mbak Putri, jawab bapakku. Mbak Putri? Bapak pun akhirnya menghela nafas panjangnya. Ia baru menyadari jika Mbah Putri akan kembali untuk menjaga anaknya. Mbah Putri itu adalah salah satu sosok penjaga yang dimiliki oleh salah satu keraton terbesar di negara ini. Kedatangan Mbah Putri berarti memiliki tujuan tertentu. Jelas, Bapak. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait sosok Mbah Putri yang dimaksud. Sembari menatap Rahadian, Bapak kemudian menjelaskan secara seksama. Mbah Putri merupakan sosok penjaga yang dikenal sangat sensitif. Dia akan menyerang siapa saja sosok yang mengganggu keturunannya dan akan mengejar orang tersebut. Akan tetapi, Mbah Putri tidak diterima di salah satu tempat yang berasal dari utara. Dia tidak mau menjejaki langkahnya di sana karena bersinggungan dengan penguasa utara yang dinilai sangat kejam dan beringas. Tempat itu dikenal dengan macam-macam ritual pesugihan yang sering ditampilkan dengan gambaran siluman ular. Karena itulah, kehadiran dari Mbah Putri ini juga menjadi sebuah senjata baru bagi bapak dan juga ibuku. Namun bapak masih belum yakin apakah Mbah Putri ini benar-benar ingin menjaga Mas Rahadian. Karena bapakku pernah melihat di 15 tahun yang akan datang jika dirinya akan memiliki seorang putri lagi. Jika memang benar, maka Mbah Putri akan memilih salah seorang dari keturunan kita. Dan dengan hadirnya Mbah Putri, mungkin ikatan antara kita dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Portoseno akan terlepas. Ibuku mengangguk paham sembari memperhatikan Rahadian kecil. Dia semakin tahu akan siapa-siapa yang nantinya akan terus berjuang untuk menghentikan praktek pesugihan yang konon katanya akan terus berlangsung hingga 15 tahun ke depan. Malam itu bapak menyuruh ibuku untuk tertidur
Karena hari semakin malam, mereka pun menyudahi percakapan yang sangat sensitif ini. Seluruh ruangan tertutup rapat. Bapak mengunci semua jendela dan pintu yang ada di rumah. Ia tidak mau jika malam nanti ada gangguan aneh yang akan menimpa mereka. Tepat di saat dimana bapakku tertidur, ia bermimpi aneh. Bapak disuruh memilih 2 tunas kelapa yang ada di hadapannya. 2 tunas kelapa ini merupakan gambaran dari masa depannya nanti dan bisa diartikan juga sebagai anak-anaknya kelak. Bapak pun akhirnya memilih sebuah tunas kelapa yang berwarna emas dan masih sangat muda. Entah kenapa, tunas kelapa ini sangat menarik di matanya. Selain memiliki warna yang emas, tunas kelapa yang satu ini menghasilkan kilauan cahaya yang mampu menerangi kegelapan malam. Saat Bapak selesai memilih, ia pun akhirnya diberitahu akan gambaran-gambaran yang akan terjadi di masa depan. Gambaran-gambaran itu bersifat seperti sebuah lelakon atau gambaran perjalanan hidup yang harus dijalankan oleh Bapak selama menjalani kehidupannya. Di antara gambaran-gambaran tersebut, Bapak akhirnya menyadari jika kehadiran Mbah Putri benar-benar ada dan melindungi salah satu dari 2 anaknya kelak. Pagi harinya Bapak kesiangan. Dia dibangunkan oleh ibuku tepat jam 6 pagi saat matahari sudah benar-benar memunculkan sinar hangatnya. Namun dibangunkannya Bapak bukan tanpa alasan. Bapak kedapatan seorang tamu yang ibu sendiri tidak mengetahui siapa tamu tersebut. "Pak, bangun Pak." "Astagfirullahaladzim, jam berapa sekarang Bu?" "Jam 6 Pak. Ada tamu di depan." "Tamu? Siapa?" tanya Bapak. Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bapak pun menyuruh ibu untuk memberikan tamu tersebut minum dan makanan terlebih dahulu. Ia buru-buru mengqodho sholat subuh karena waktunya sudah benar-benar lewat. Saat selesai sholat, Bapak pun keluar dari kamar. Ia kemudian mengganti bajunya dan bersiap diri untuk menyambut tamunya yang sudah menunggu hampir 15 menit lamanya. Namun setelah Bapak keluar rumah, ia terkejut saat mendapati tamunya itu. "Mas Cipto?" tanya bapakku dengan kaget. Mas Cipto pun langsung menyalami tangan Bapak. Namun bukan kedatangan Mas Cipto saja yang membuat Bapak terkejut. Akan tetapi, bentukan dari perut Mas Cipto lah yang membuat Bapak kaget hingga tidak bisa berkata apa-apa. "Mas, kenapa perutnya?" tanya bapakku. "Begini Mas." Perut Mas Cipto tiba-tiba membengkak seperti orang hamil. Bapak sendiri kebingungan saat melihat perut Mas Cipto yang dalam hitungan sehari saja sudah membesar. "Malam tadi mereka menyerangku," ucap Mas Cipto dengan wajah yang penuh ketakutan. "Mereka? Siapa?" tanya Bapak. "Raden Angkoro dan anggota pemerintahan." Bapak langsung teringat sesuatu. Ia langsung mengingat siapa saja orang-orang yang tergabung dan berada di balik sosok Raden Angkoro. "Malam itu aku didatangi sosok jin hitam. Ia marah kepadaku. Lalu aku ditumpahi air yang ia bawa dengan menggunakan kendi. Saat air itu tumpah, tiba-tiba perutku langsung kembung. Dan pagi harinya entah kenapa perutku langsung membuncit dan membesar seperti ini." Bapak pun terkejut mendengar pengakuan dari Mas Cipto. Dia kemudian meminta Mas Cipto untuk menjelaskan secara detail apa yang terjadi saat malam itu juga. "Aku sendiri merasa takut Mas. Aku yang di sini sebagai pendatang harus menerima semua yang dibicarakan oleh Raden Angkoro. Namun semuanya bersinggungan dengan kata hatiku. Tolong Mas, selamatkan aku. Aku tidak mau menjadi tumbal berikutnya. Tolong Mas." Mas Cipto pun memohon-mohon sembari memegangi tangan Bapak. Ibu yang melihat hal itu merasa kasihan dengan Mas Cipto. Ternyata apa yang dikatakan oleh Kang Waris memang benar adanya. Raden Angkoro berencana untuk mengeluarkan kartunya. Lalu dia juga akan melenyapkan sendiri untuk bisa menghilangkan semua saksi atas segala kejahatan yang ia perbuat. "Mas, apa ada sesuatu yang dikatakan oleh jin Kalaireng itu kepada Mas?" tanya Bapak. "Dia berkata sesuatu
Namun aku tidak tahu betul apa yang diucapkannya. Mas, jika Mas mau, hari ini kita harus menuju ke rumah Kang Waris. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan Mas atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mas, aku akan lakukan apa saja asalkan aku bisa selamat dan pergi dari kota ini. Bapak pun mengangguk paham. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan segera mengganti baju. Ibuku yang kebetulan mendengar percakapan mereka langsung bertanya sesuatu. Pak, Bapak mau ke Kang Waris? Iya Bu, Bapak mau menyelamatkan Mas Cipto. Tapi Pak, potong ibuku. Ada apa Bu? Ibu punya firasat yang gak enak. Jika benar apa yang dikatakan oleh Mas Cipto terkait anggota pemerintahan itu benar, maka pelakunya adalah orang-orang pejabat yang berada di balik sosok Raden Angkoro, ucap ibu. Bapak pun tersenyum. Ia tahu akan kekhawatiran ibuku terkait siapa pejabat yang dimaksud. Namun Bapak juga tidak bisa tinggal diam untuk melihat tumbal-tumbal selanjutnya yang jatuh lagi. Bu, kita punya Tuhan. Tuhan kita maha segala-galanya. Ibu jaga Raden di rumah. Bapak dan Kang Waris harus menyelesaikan langkah dari Raden Angkoro. Ibu pun memeluk bapakku sembari menangis. Ia tidak mau jika bapak akan menjadi tumbal berikutnya dari pesugihan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan keluarga ningrat lainnya. Hati-hati Pak, mereka bukan orang biasa. Mereka ini iblis yang menyamar menjadi manusia hanya demi ambisi besarnya. Ibu gak usah khawatir. Kita semua masih memiliki Allah, Tuhan dari segala-galanya. Bapak pun melepaskan pelukan ibu. Sebelum ia pergi, Bapak mencium kening Mas Rahardian sembari membacakan doa untuk keselamatannya. Setelah selesai, Bapak dan Mas Cipto pun langsung berangkat menuju rumah Kang Waris. Kurang lebih 15 menit perjalanan, mereka pun sampai di rumah Kang Waris. Saat itu, Kang Waris sedang menyirami tumbuhan jahenya yang sudah mulai layu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Waris tidak terkejut saat Mas Cipto ikut bersama Bapak. Ia bahkan lebih tahu dulu jika hari itu Mas Cipto akan mendatanginya. Kang, ini ada Mas Cipto. Langsung masuk ke dalam saja. Bapak pun paham akan maksud dari Kang Waris. Sama seperti sebelumnya, jika ada satu tanaman yang layu, itu berarti ada serangan yang memang masih berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitarannya. Kang, tolong bantu kempesin perut saya. Malam tadi mereka menyerang saya, jelas Mas Cipto. Kang Waris pun langsung memegang perut Mas Cipto. Namun saat Kang Waris memegang perutnya, tiba-tiba Mas Cipto berteriak kesakitan. Di dalam perutnya ada sesuatu, ucap Kang Waris. Dan benar saja, saat dimana bapakku melihat bentukan perut dari Mas Cipto, tiba-tiba ada sesuatu yang meliuk-liuk di bagian dalam perut Mas Cipto. Ia memiliki kepala yang bentuknya seperti ular, namun ukurannya tidak terlalu panjang. Usut demi usut, saat jin kala ireng itu menumpahkan air ke perut Mas Cipto, ternyata air itu bukan air sembarangan. Air itu merupakan air penyakit yang biasanya digunakan untuk menyerang seseorang dengan cara mematikannya lewat bagian dalam organ tubuh. Mas Cipto pun langsung dibawa ke dalam ruangan khusus yang biasa digunakan untuk meletakkan pasien yang kadang meminta bantuan. Bapak hanya menunggu di luar ruangan tersebut. Ia penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris saat ada sesuatu yang menjanggal yang menyerang Mas Cipto. Saat Kang Waris telah melakukan sesuatu ke perut Mas Cipto, tiba-tiba Mas Cipto berteriak kencang. Ia merintih kesakitan karena ada sesuatu yang keluar dari bagian anusnya. Tidak lama kemudian, Kang Waris pun keluar dari ruangan tersebut sembari membawa ember yang telah berisi 2 belut yang sudah mati, beserta dengan sisa-sisa darah yang dihasilkan dari bagian dalam organ tubuh Mas Cipto. Astagfirullahaladzim, Kang, itu belut. Ini adalah bagian dari serangan yang berasal dari pejabat itu. Sejatinya, jin kala ireng itu
adalah suruhannya, sedangkan kendi yang dibawa oleh jin Kalereng itu adalah bagian kiriman dari seorang dukun untuk membunuh orang yang sudah ditargetkan. Kang Waris pun langsung mencangkul tanah. Ia kemudian mengubur 2 belut yang sudah mati itu beserta dengan sisa-sisa darahnya yang sangat amis baunya. Setelah dikubur, Kang Waris pun kembali masuk ke dalam ruangan itu. Ia kemudian meminta kepada Bapak untuk masuk juga agar bisa melihat keadaan terbaru dari Mas Cipto. Dan saat Bapak masuk ke dalam kamar itu, Bapak terkejut saat melihat kondisi dari perut Mas Cipto sudah mengecil dan benar-benar kempes seperti sedia kala. Tidak lama kemudian, Kang Waris pun menanyakan sesuatu kepada Bapak. Namun baru kali ini, nada pertanyaannya sedikit penuh dengan amarah. "Arto, siapa nama pejabat itu?" tanya Kang Waris kepada bapakku. "Maksud Kang Waris, pejabat yang pernah aku temui sewaktu berada di rumah keluarga Ningrat," jawab Bapak. "Iya, Lingga, namanya Lingga." Kang Waris pun langsung terdiam. Ia kemudian menatap lampu kamarnya yang tiba-tiba saja menjadi menyala dan redup kembali. Bapak yang mengetahui hal itu langsung merinding seketika. Ia merasakan pancaran energi yang sangat besar dari tubuh Kang Waris. "Dia adalah pejabat yang sangat mengerikan," ucap Kang Waris kepada Bapak. Keadaan Mas Cipto semakin membaik di setiap harinya. Ia juga sudah melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Kang Waris kepadanya. Mas Cipto dituntut untuk melakukan puasa mutih selama 1 minggu penuh. Hal ini diupayakan agar sisa-sisa serangan yang masih dalam tubuh Mas Cipto akan lebur dengan sendirinya. Selain itu juga, Mas Cipto diberikan 1 pegangan oleh Kang Waris dengan cara membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang bertujuan untuk memperkuat batinnya ketika mendapati serangan yang sama seperti yang sudah terjadi kemarin hari. Malam itu, tepatnya setelah 3 hari kejadian tragedi pabrik bawang, Bapak masih mencari cara agar bisa mengetahui cara untuk menghentikan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro yang kali ini bersamaan dengan seorang anggota pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Keduanya benar-benar ancaman yang sangat mengerikan. Jika Raden Angkoro memiliki kekuatan dalam bidang hal gaib, jika Pak Lingga memiliki kekuatan karena dia adalah salah satu penguasa di kota ini. Ketika keduanya digabungkan, maka rencana keduanya akan berjalan secara beriringan. Raden Angkoro akan dengan mudahnya mendapatkan tumbal yang notabene bukan hanya berasal dari karyawannya kelak, namun Raden Angkoro juga akan melebarkan sayapnya untuk meletakkan tumbal kepada orang-orang yang tidak memiliki harta dan yang tergolong secara perekonomiannya berada di menengah ke bawah. Orang-orang tersebut dapat digiring oleh Pak Lingga yang kebetulan seorang anggota pemerintahan. Dengan begitu, arti kematian bagi keduanya adalah seperti guguran bunga yang sewaktu-waktu akan tumbuh dan mekar kembali. Namun bukan itu yang menjadi permasalahan. Jika kedua komponen ini terus-terusan melaksanakan aksinya, maka tumbal akan terus berjatuhan. Keseimbangan menjadi tidak stabil. Semua sandang dan pangan akan diatur oleh pemerintahan, bukan oleh Tuhan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, bisa saja Raden Angkoro akan dengan jelas dan terang-terangan jika dirinya bisa memberikan kekayaan dengan cara melakukan pesugihan yang sedang ia lakukan. Jika ini sampai terjadi, maka dunia akan menjadi cepat lenyap. Orang-orang baik akan semakin menipis. Kekeringan empati dan rasa peduli menjadi hal biasa. Drastisnya, penurunan kali ini karena memang 2 komponen dalam bersosialisasi benar-benar dipegang kendali oleh orang-orang yang salah. Bapak tiba-tiba meneteskan air mata. Ia teringat akan penderitaan orang-orang yang berada di luaran sana. Kematian yang tidak mendapatkan keadilan adalah hal yang biasa. Pemerintahan yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyat adalah sebuah candu bagi para pemegang kekuasaan. Apakah ini kiamat dunia sesungguhnya? Kadang itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Bapak sewaktu dirinya termenung di hadapan rumah. Sembari menatap langit yang gemerlap cahayanya yang dimakan oleh awan yang melintasinya. Kadang semilir angin memberikan sedikit kesegaran agar dirinya bisa sedikit bertahan untuk hal-hal yang perlu diperjuangkan.
Dari dalam kamar, ibuku akhirnya keluar untuk mengecek keadaan bapak. Sepertinya ibu juga merasakan apa yang memang bapak rasakan pada saat itu. Pak, bapak masih termenung sendirian di sini. Ada apa emangnya, Pak? Tanya ibu. Bu, jika Raden Angkoro dan Pak Lingga berhasil menjalankan apa yang selama ini mereka rencanakan, maka banyak orang-orang kecil yang akan menjadi tumbal. Terlebih lagi bagi mereka yang tergolong perekonomiannya menengah ke bawah. Kasihan mereka, Bu. Ibu menyadari jika Raden Angkoro bukan orang biasa. Ia sengaja menggandeng anggota pemerintahan untuk bisa mendapatkan kendali lebih. Begitu juga dengan Pak Lingga. Dia sengaja mengikat Raden Angkoro agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara dukungan dan manipulasi yang Raden Angkoro lakukan agar bisa duduk tenang di kursi pemerintahan. Sejahat itu mereka berdua dalam mewujudkan ambisinya. Siapa yang menghalangi keduanya, maka siap-siap mereka harus ditumpaskan. Dan kali ini ada dua cara untuk menumpaskan orang-orang yang menghalangi keduanya. Jika tidak dengan menggunakan cara-cara pemerintahan, maka cara-cara serangan gaib adalah pilihan terakhirnya. Pak, apa yang harus kita lakukan? Tanya ibu. Kita harus menemui salah seorang yang tentu saja bisa membantu kita, Bu. Ucap bapak. Siapa, Pak? Tanya kembali ibu. Kita akan menemui Raden Suropto di Siti Pangaliran. Di sana mungkin kita akan mendapatkan jawaban seputar bagaimana cara melumpuhkan salah satu dari keduanya ini. Ibu menghela nafas panjang. Bukan berarti ibu tidak menyetujui, namun dengan melibatkan banyak orang, kemungkinan besar juga akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. Pak, bagaimana jika dengan melibatkan banyak orang tapi masalah tidak kunjung selesai? Tanya ibu kepada bapak. Tapi beliau adalah salah seorang kiai besar. Aku yakin beliau bisa mengetahui sesuatu dari Pak Lingga. Jelas bapak. Ibu pun menyetujui keinginan bapak. Apapun yang memang nantinya dapat menyelesaikan masalah ini, ibuku selalu menunggu dan mendukung keinginan dari bapak.